Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam Yohanes 7 ayatnya yang kelima. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya, mengenal dan juga mempercayai Yesus. Kisah di perikop sebelumnya, Yohanes membahas tentang banyak dari murid-murid yang dahulu mengikuti Tuhan Yesus, tetapi di Galilea mereka mengundurkan diri karena ajaran keras dari Tuhan Yesus. Setelah itu Yohanes melanjutkan dengan pengakuan dari Petrus ketika ditanya oleh Tuhan Yesus apakah ia akan pergi juga bersama-sama dengan murid lain-lainnya, apakah ia akan pergi juga dengan seperti murid lainnya. Tetapi Petrus memberikan pengakuan bahwa ia percaya Yesus yang adalah guru mereka itu datang dari Allah dan semua perkataannya adalah hidup dan kekal. Dari perkataan Petrus inilah Yohanes melanjutkan dengan Tuhan Yesus yang akan berjalan keliling Galilea, disebabkan orang-orang Yahudi di Yudea pada waktu itu sedang berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Mendekati perayaan hari Pondok Daun, hari di mana orang-orang Yahudi merayakan hari panen mereka, dalam keluarga Tuhan Yesus saat itu, saudara-saudara dari Tuhan Yesus yang adalah anak-anak dari Yusuf dan Maria yang lain menyarankan Tuhan Yesus untuk menghadiri hari raya Pondok Daun itu. Sekaligus di sana Tuhan Yesus disarankan untuk membuat mujizat. Saran ini terdengar baik dan bagus karena memang dalam perayaan itu ada banyak orang yang akan datang dan pastinya ketika Tuhan Yesus membuat mujizat, mereka akan melihat dan mereka akan mempercayai Tuhan Yesus. Tetapi ayat selanjutnya di ayat yang kelima menjelaskan maksud dan kebenaran yang terselip dari saran saudara-saudara Tuhan Yesus itu. Ya, mereka adalah saudara-saudara dari Tuhan Yesus yang sejak kecil bersama-sama bergaul dan menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan Yesus. Pengenalan mereka sebenarnya tidak dapat diragukan lagi. Tetapi ini sangat berbanding terbalik dengan kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Tafsiran dari pulpit komentari seperti ini. Saudara, tetapi bukan orang percaya, adalah mungkin untuk akrab atau tahu tentang Kristus, ajarannya, dan Injil, tetapi tidak percaya kepadanya. Saudara-saudara dari Tuhan Yesus bukanlah orang yang tidak pernah tahu, atau bukanlah orang yang tidak pernah melihat atau mendengar tentang Tuhan Yesus dan apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Mereka adalah saudara yang pasti akrab dan tahu persis apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Tetapi sayangnya mereka sendiri dikatakan dalam Alkitab tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Betapa mirisnya keadaan ini. Bagaimana dengan kita? Orang-orang yang bangga menyebut diri Kristen, dari kecil terlibat aktif dalam pelayanan, hafal dengan kisah dan tokoh-tokoh dalam Alkitab. Bahkan mungkin kita diberikan kesempatan untuk membawakan renungan dalam ibadah-ibadah. Apakah semua yang telah kita lakukan itu benar-benar kita lakukan karena kita sudah sungguh-sungguh mengimani atau mempercayai Ia dengan benar? Mengimani atau mempercayai Yesus Kristus dengan benar adalah mengimani atau mempercayai Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, rela mati demi menebus kita yang berdosa ini. Mengimani atau mempercayai Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan dan tidak ada jalan lain yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau saat ini kita yang
begitu bangga menyebut diri Kristen, aktif dalam pelayanan, hafal dengan kisah-kisah dalam Alkitab, tapi kita belum pernah sungguh-sungguh percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum terima sungguh-sungguh Dia, maka kita tidak ada bedanya dengan saudara-saudara dari Tuhan Yesus yang pada waktu itu begitu akrab dengan Tuhan Yesus dan perbuatannya, tetapi tidak percaya kepadanya. Maka berlakulah ayat firman Tuhan ini kepada kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19 berkata, "Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia." Ya, kita adalah orang-orang yang disebut oleh Alkitab sebagai paling malang karena pengenalan kita, keakraban kita terhadap Kristus tidak membuat kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia dalam urusan kekekalan, dalam urusan keselamatan jiwa kita. Renungkanlah dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita dan menuntun kita untuk mengambil keputusan yang benar, mengimani Dia, bukan sekedar mengenalnya saja. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, kami diingatkan melalui renungan singkat ini bahwa kami dengan kerohanian kami masing-masing yang selama ini jika kami anggap bahwa dengan mengenal, dengan melayani, kami sudah merasa puas tanpa pernah sungguh-sungguh percaya kepadanya, maka kami disadarkan bahwa pengenalan kami sama sekali tidak berarti apa-apa, Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dengan firman Tuhan ini kami boleh merenungkan bahwa kami harus sungguh-sungguh percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Bahwa hanya Engkaulah yang dapat menyelamatkan kami. Tanpa iman seperti itu, kami tidak akan pernah layak untuk menerima kehidupan kekal. Ampuni akan dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.